Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, kali ini pembelajaran PIK-nya adalah membuat data menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah jelaskan ya. Nah, oke, langsung saja sekarang kita buka Microsoft Excel-nya. Caranya seperti biasa, kalian bisa ke menu search. Kalau tidak ada di desktop, ibu sudah ada ya Excel yang gambarnya lambangnya X warna hijau. Nah, itu biasanya seperti itu, lambangnya X warna hijau. Kalau tidak ada, kalian bisa search aja di menu search, cari Excel. Nah, kalau sudah ada, kalian bisa klik ya, kalian bisa buka. Oke, setelah itu kalian bisa pilih blank workbook ya. Kalian bisa pilih yang ini. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, kita tinggal isikan datanya. Nah, data apa sih yang akan kita buat? Jadi, kali ini kita akan membuat data nilai siswa. Nah, di sini kita coba ingatkan lagi ya. Di sini ada kumpulan-kumpulan sel yang bisa kita isi dengan data yang akan kita masukkan atau yang dibutuhkan. Nah, oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, biasanya di sini yang pertama kita beri judul dulu atau titel. Mau tentang apa nih? Kalau untuk judul dan titel biasanya digunakan caps lock atau huruf besar semua. Nah, kita coba gunakan caps lock ya. Kemudian kita tuliskan saja langsung data nilai siswa kelas 4. Nah, seperti itu. Oke. Ibu ini memanjang gini keluar dari selnya. Gimana nih Bu caranya? Gak apa-apa kok kalau misalnya ininya keluar terlalu panjang dan keluar dari selnya. Nah, setelah selesai ini, kalian bisa tambahkan di sini header untuk tabelnya ya. Isinya itu adalah nomor. Header itu kepala ya, kepalanya dari data-data yang harus kita isi nanti. Kemudian nama. Setelah itu, nah di sini nih kita tulis nilainya nilai apa. Misalnya nilai dari beberapa mata pelajaran ya. Nah, oke. Setelah itu kita coba ke sel yang bawahnya yang sejajar dengan mata pelajaran. Misalnya kita isikan tematik, kemudian kita bisa geserkan ya menggunakan mouse, kita bisa geserkan selnya ke sel lainnya, tematik, kemudian matematika, MTK aja ya kita singkat, terus IPA, terus bahasa Inggris biasanya kita singkat bahasa Inggris, terus PAI, kemudian PJOK misalnya ya, seperti itu. Ada berapa nih? Sudah ada 6 ya. Nah, kayak gini, gimana sih Bu cara ngerapihinnya? Nih, kalau ibu sarankan kita isikan datanya dulu. Nah, untuk mengecilkan selnya nih kan, kalau nomor tuh nggak usah panjang-panjang ya. Selnya kita bisa geserkan, diklik dulu nih yang A-nya kita bisa geserkan. Nah, kita bisa sesuaikan. Setelah itu nih untuk nama kan biasanya panjang ya. Kalau untuk nama kita bisa geserkan juga, diklik yang B-nya ya, kita geserkan sesuai yang kita butuhkan. Nah, seperti ini. Oke, kita coba rapihkan dulu nih. Ibu di sini ada 2, gimana cara nyatuinnya? Oke, kita rapihkan.
Nah, rapihkannya gimana sih Bu? Rapihkannya, jadi kan ini ada 2 baris ya, 2 sel, menggunakan 2 sel, tapi di sini hanya 1. Kita match atau kita satukan. Gimana nih caranya? Kita bisa klik di sini dengan mouse, klik 2 kali, kemudian geser ke bawah mouse-nya yang kosong. Setelah itu, setelah terblok seperti ini ya, setelah aktif seperti ini, kalian bisa pilih merge center di menu home. Kalian bisa pilih merge center. Nah, kalian bisa pilih merge cell. Nah, untuk menggabungkan. Nah, terus Ibu kok ada di bawah sini? Gimana caranya supaya bisa di tengah, supaya bisa bagus dilihatnya, enak dilihatnya? Nah, di sini ada alignment ya, di grup alignment sebelahnya merge center. Nah, kita coba klik center, kemudian kita bisa ke tengahkan. Sini kita bisa atur paragrafnya. Oke, begitupun dengan yang nomor. Jadi kita klik nomornya 2 kali sampai baris kedua. Setelah itu kita pilih merge center ya. Setelah itu kita ubah nih kolomnya jadi di tengah. Nah, oke. Kalau untuk ini nih bukan ini nanti jadinya potong-potong ya. Kalau misalnya mau dirapihin gimana? Sama. Kalau mau dirapihin nanti kalian bisa klik 2 kali di blok ya. Ini artinya di blok. Sama aja kayak di blok. Setelah itu kalian bisa gunakan merge center lagi ya. Merge and center. Nah, kemudian kalian bisa pilih alignment-nya ya. Nah, setelah itu nih, ini karena kan ada yang ke pinggir, ada yang di tengah. Gimana nih caranya biar rapi? Kita sama blokin aja, dikasih blok. Setelah itu kita pilih yang tengah. Nah, tinggal rapihkan seperti itu. Oke, nah sudah terlihat lebih rapi kan? Setelah itu kita bisa isikan nih. Oke, isinya berapa orang Bu? Kira-kira harus sekelas. Oke, isinya bisa 5-10 orang ya. Kalian bisa isikan sama teman-teman kalian. Nah, oke, kita contohkan 1, misalnya nomor 1. Ada Bumi namanya. Nah, Bumi A misalnya ya namanya. Setelah itu nih nilainya Ibu gimana? Nilainya bisa kalian tentukan sendiri atau kalian isi sendiri, atau mungkin kalian ingin berkomunikasi dengan temannya, kalian boleh tanya-tanya tuh nilai kalian yang ini berapa, yang ini berapa. Tapi kalau misalnya ingin lebih mudah, kalian bisa random nilainya ya. Kalian bisa acak random nilainya. Misalnya tematiknya ada 90, kemudian kalian bisa isikan juga ya di sini sampai 5. Oke, Ibu akan coba isikan dulu. Kalau sudah, tadi Ibu ada yang tertinggal, jadi di sini kalian tambahkan kolom atau sel jumlah ya, jumlah. Kemudian dan kemudian rata-rata. Oke, kita merge lagi. Oke, nah nih kalau misalnya teksnya kepanjangan, kalian bisa pilih wrap text. Nah, supaya dia bisa ke bawah. Oke, seperti itu ya. Kita merge lagi. Oke. Setelah itu, setelah selesai nih, gimana caranya ngejumlahinnya? Kalian tidak usah menjumlahkan secara manual. Di sini kita menggunakan rumus. Rumusnya apa sih, Bu? Nah, kalau untuk jumlah kita bisa gunakan di sini, kalian bisa klik nih ya. Kalian bisa klik. Nah,
di selnya kalian bisa klik, kemudian kalian bisa ketikkan dulu sama dengan, kemudian sum ya, sum, kemudian kalian bisa buka ya, bisa buka kolom, buka kurung buka. Setelah itu kalian bisa blok dari nilai tematik yang nomor 1, absen nomor 1 sampai ke nilai PJOK nomor 1 ya. Diklik seperti ini. Nah, setelah itu, setelah muncul segini C5 sampai H5 itu maksudnya nih, karena dia ada di baris yang C, kemudian di baris kelima jadi C5 ya, dan ini sampai H5. Setelah itu jangan lupa ditutup lagi supaya nggak error. Nah, kasih kurung tutup. Setelah itu baru kalian bisa enter. Nah, seperti itu ya, jadi sudah otomatis. Nah, bisa dilakukan satu-satu, Bu ya, tapi kita ada cara yang lebih cepat lagi. Kita kalau sudah ngasih 1 kali rumus, kalau untuk ke bawahnya kalian tinggal tarik aja nih, tarik titik sudut yang di bawah ini. Nah, dia akan secara otomatis menjumlahkan barisan-barisannya ya, seperti itu. Nah, kalau sudah nih, jadi untuk mengambil jumlah kalian bisa gunakan sama dengan sum kurung buka, kemudian di blok nilainya dari nilai yang pertama sampai nilai yang ke N. Nah, setelah itu kalian bisa tutup kurung dan enter. Kalau untuk rata-rata gimana sih caranya? Kita bisa tuliskan average, terus kita bisa buka kurung. Setelah itu kita bisa blok lagi ya, blok lagi dari nilai tematik sampai PJOK. Nah, yang jumlahnya nggak usah ya, yang jumlahnya nggak usah ikut di blok. Setelah itu kita tutup kurung, lalu kita bisa enter. Nah, sudah ada di sini ya, sudah ada. Kalau sudah ada, kita bisa tarik lagi ke bawah. Nah, tapi Bu, munculnya komanya banyak nih. Gimana caranya biar komanya hilang atau misalnya komanya hanya 1? Kita bisa pilih di sini, ada pilihannya, ada di number ya, ada di number sini. Setelah itu kalian bisa klik aja number nih yang ada dua angka di belakang koma. Kita klik aja formatnya number. Nah, seperti ini nanti hasilnya ya. Nah, oke. Setelah itu, setelah terisi semuanya, kita coba rapihkan lagi yuk. Kita coba rapihkan lagi. Untuk nilainya kita simpan di tengah untuk setiap nilainya. Kita blok ya. Cara ngebloknya kalian bisa pakai mouse seperti ini, atau juga kalian bisa tekan 1 saja. Setelah itu kalian bisa tekan tombol shift dan kalian bisa arahkan ke kolom yang paling terakhir, kemudian diklik. Setelah itu kalian bisa rapihkan. Nah, jadi di tengah ya. Nah, setelah itu nih Ibu caranya untuk menambahkan seperti ada garis-garisnya. Caranya kita blok semuanya ya, dari nomor sampai akhir sini. Blok. Setelah itu kita bisa pilih di sini nih di format fontnya. Nah, kita bisa pilih all borders ya, supaya mereka ada garisnya. Nah, seperti ini kan terlihat rapi ya, seperti data ya, terlihat seperti data. Setelah itu kita bisa kasih warna nih, warna latar dengan cara kalian bisa pilih fill color ya, yang gambar ember tumpah. Kalian bisa pilih ini mau warna apa, misalnya warna biru. Nah, oke, sampai sini dulu kita belajarnya ya, kita mengetahuinya. Jadi kita tahu rumus, kali ini kita tahu rumus untuk menjumlahkan secara otomatis dan merata-ratakan nilai secara otomatis ya, dan mengatur tampilan dari datanya itu sendiri. Nah, setelah itu kita jangan lupa save.
Kalau save, kalian pasti tahu ya, kita pilih file, setelah itu kita pilih save as, lalu kita bisa simpan di folder kalian ya. Kalian bisa simpan di folder kalian dengan oke, Ibu simpan di sini dengan format ya, dengan format data nilai, kemudian nama kalian siapa, sama kelas. Nah, seperti biasa. Setelah itu kalian bisa klik tombol save untuk ini. Sudah tersimpan ya. Oke, nah sampai sini dulu ya pembelajaran kali ini, pembelajaran tentang membuat data di Microsoft Excel. Ya, jangan lupa ditonton videonya sampai selesai. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti insya Allah Ibu akan jelaskan lagi pada pertemuan Zoom-nya. Oke, terima kasih, selamat mencoba, dan tetap semangat untuk belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.